أذكار الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Kaum muslimin yang Allah muliakan, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Yang artinya Allah melaknat orang-orang dari kalangan laki-laki yang menyerupai wanita, begitu juga dari kalangan wanita yang menyerupai laki-laki. Dalam hadis yang mulia ini kita mendapatkan pelajaran yang bermanfaat. Haramnya laki-laki meniru-niru wanita. Juga haramnya wanita meniru-niru laki-laki. Dan Rasulullah SAW mengatakan dengan lafaz la'n, yakni Allah melaknat perbuatan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat pelakunya. Laknat apabila dinisbatkan kepada Allah atau Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka maknanya memiliki makna yang sangat mengerikan. Laknat, kata para ulama, adalah al-ib'adu wa tardu anil khair, atau al-ib'adu wa tard an rahmatillah. Dijauhkannya seseorang dan diusirnya seseorang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari kebaikan. Oleh karena itu kita perhatikan dalam hadis yang mulia ini, sangat merugilah bagi mereka yang meniru-niru dari laki-laki meniru perempuan atau perempuan meniru laki-laki, karena perbuatan ini mengandung laknat Allah dan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tasyabbuh, ya, laki-laki menyerupai wanita, adalah mereka para laki-laki meniru-niru wanita dari sisi pakaian atau dari sisi perhiasan. Dari sisi pakaian, dari sisi perhiasan. Laki-laki memakai pakaian yang memang dikhususkan untuk wanita, atau memakai perhiasan yang dikhususkan untuk wanita. Maka laki-laki seperti ini yang melakukan perbuatan seperti ini, dia sedang mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkataan Al-Imam Ibnu Hajar ketika menafsirkan atau mensyarah hadis yang mulia ini. Dia mengatakan di antaranya juga adalah dalam berbicara seseorang laki-laki yang sengaja berbicara meniru-niru gaya bicaranya wanita dengan sengaja, maka masuk ke dalam hadis yang mulia ini, di mana Allah Subhanahu wa taala melaknat pelakunya. La'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melaknat wanita-wanita yang meniru-niru laki-laki. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, makna meniru-niru adalah wanita memakai pakaian laki-laki, atau wanita berhias dengan gayanya laki-laki,
atau berbicara dengan gaya laki-laki. Ini semuanya akan mengundang murka dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka perhatikanlah kehidupan kita, ya, cara berbicara kita, kemudian pakaian kita, ya. Jangan sampai laki-laki meniru wanita atau sebaliknya, karena dalam masalah ini ada hikmah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensyariatkan atau tidaklah melarang sesuatu, melainkan ada hikmah yang sangat besar. Di antara hikmahnya adalah yang disebut oleh para ulama, kenapa dilarangnya laki-laki meniru wanita? Karena laki-laki ini adalah pemimpin bagi wanita, pemimpin bagi wanita, dan Allah bedakan antara laki-laki dan wanita, ya. Tidak sama antara laki-laki dan wanita. Apabila laki-laki meniru-niru wanita, maka akan rusaklah kehidupan alam ini, ya, akan rusaklah dan tidak seimbang kehidupan alam ini. Dan dari hadis ini pula kita mengetahui bahwa batilah perkataan dari sebagian orang-orang yang menyerukan tentang persamaan antara laki-laki dan wanita. Yang jelas dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas, bahwa Allah Subhanahu wa taala membedakan antara laki-laki dan wanita. Allah membedakan jenis laki-laki dan jenis wanita. Ya. Oleh karena itu orang yang mengatakan persamaan secara mutlak antara laki-laki dan wanita dalam semua hal, ini adalah perkataan yang batil, yang menyelisihi syariat Islam, dan hendaknya kita perhatikan masalah ini agar kita tidak terjatuh ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.